Beredar seruan aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Singapura di Jakarta pada hari Jumat 20 Mei hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekecil apapun kalian demonstrasi, Saya siap saat ini untuk menuntut daripada Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. nanti akan disorot oleh media internasional, dianggap itu mewakili masyarakat Indonesia. Padahal bukan. Pikir saya negara ini kan kecil. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Gusirnya Abdul Somad dari Singapura ternyata berbuntut panjang loh. Bahkan netizen terbelah menjadi dua karena hal ini. Kelompok pertama kelompok yang pro terhadap pengusiran Somad tersebut lantaran menganggap pendakwa sekaligus mantan suami Melia Juniarti itu memang layak untuk diusir. Ia telah menjelek-jelekan agama lain kok. Padahal warga negara Singapura banyak yang non-muslim. Jadi wajar dong kalau diusir. Ini ibarat kita dihina oleh orang lain, kemudian orang yang telah menghina tersebut mau main ke rumah kita numpang ngopi. Daripada nanti kilaf ngasih dia kopi sianida. Seperti yang pernah dilakukan oleh Jessica Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin, mending ya diusir aja sekalian. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang mati-matian bela-bela Somad. Bagi mereka, Somad itu ibarat kertas putih yang tanpa noda. Sehingga jika sesuatu terjadi padanya, maka pihak lain yang salah, bukan UAS. Lantas, siapa sajakah contoh kelompok kedua ini? Salah satunya yang paling menonjol adalah Fadly Zon. Kemudian ada pula ex-ketua relawan emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau Pepes Lisa Amarta, serta pasukan kader yang aktivitasnya lebih banyak di dunia maya daripada bekerja. Nah, kelompok kedua ini juga terkenal doyan banget demo. Bahkan, ada kejadian konflik non jauh di Xinjiang sana antara etnis Uighur dengan pemerintah Cina. Mereka masih saja demo. Padahal bisa dibilang demo itu mubazir saja. Karena meskipun waktu, tenaga, uang, dan suara akibat orasi terlalu kencang telah banyak habis, belum tentu didengarkan oleh Xi Jinping. Demo tersebut sebagai buntut dilarangnya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Masa yang akan berdemo mengatasnamakan berasal dari Ormas Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Kelompok Pertahanan Ideologi Sarekat Islam pengurus wilayah DKI Jakarta, Perisai. Yang kedua dari PA 212. Di samping itu, pengusiran terhadap Somad yang dilakukan oleh petugas imigrasi Singapura ini juga sepertinya bakal dijadikan alasan untuk menggelar demo lagi. Pasalnya, saat ini sudah beredar poster ajakan serta ancaman untuk menggeruduk kedubes Singapura. Adapun di poster itu bertuliskan, undangan aksi, Singapura sudah melecehkan ulama kami, Ustadz Abdul Somad, usir dubes Singapura bila 2 kali 24 jam tidak minta maaf ke rakyat Indonesia. Di situ juga tertera waktu dan tempat demo, yaitu pada Jumat 20 Mei pukul 13 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di kedubes Singapura, Jalan Rasuna Said Blok 101 nomor 12 Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berencana akan menggeruduk atau melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Singapura. Mereka mengutuk orang beragama lain. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Negara yang berdolat, dia punya cara sendiri, kriteria sendiri menilai orang. Bukan status sosialnya di negara asal. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Diketahui pihak yang ngajak demo ternyata LSM atau ormas yang bernama Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai. Ngeri ya? Padahal pikir Sarekat Islam hanya ada satu, yaitu yang didirikan oleh Haji Saman Hudi yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
sekecil apapun kalian demonstrasi, Saya siap saat ini untuk menuntut daripada Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Ternyata ada pula syarikat Islam versi terbaru, yaitu Perisai. Nah, setelah penulis melakukan penelusuran di Google, terdapat informasi bahwa Perisai ini diketuai oleh Chandra Halim, sedangkan sekjennya dijabat oleh Haryono. Sekretariatnya beralamatkan di Jalan Taman Ami Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat. Abdul Somad masuk dalam list NTL dari ICA. NTL itu adalah Not to Land, ICA itu adalah Immigration and Checkpoint Authority dari Singapura. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. PP Perisai ini juga pernah mendukung Ketua KNPI Haris Pertama melaporkan Abu Janda ke polisi. Pada 2021 lalu, organisasi ini sempat menggelar demo di depan Kementerian PUPR terkait dugaan pengaturan proyek pembangunan. Perisai ini mendesak agar Kementerian PUPR tak main mata dalam setiap proyek yang dikerjakan karena mereka mengklaim punya bukti adanya dugaan kong kali kong pemenangan proyek SPAM dengan Kementerian PUPR di Semarang Barat. Jadi dari sini kita bisa ketahui kalau ternyata yang dilakukan oleh Perisai tak hanya sesuai namanya, yaitu mempertahankan ideologi syariat Islam saja, tapi mereka juga turut mengambil lapak Indonesia Corruption Watch yang selama ini memang bekerja sebagai pengamat korupsi. Nah, kembali ke rencana demo tadi, PA212 juga memberikan ancaman loh. Artinya nggak cuma Perisai seorang. Saat ini pasukan kadrun tersebut lagi nimbang-nimbang apakah akan gelar demo atau tidak. Sementara Habib palsu yang juga aset berharga yang dimiliki PA212, Novel Bamukmin, mendesak agar Singapura meminta maaf. Kalau tidak, putuskan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara itu. Ini hak prerogatif, hak subjektif dari pemerintah Singapura. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Kata Novel dengan nada mengancam, Singapura harus meminta maaf pada umat Islam Indonesia. Kalau tidak juga kami akan meminta pemerintah Indonesia segera putuskan hubungan diplomatik dan kepada rakyat Indonesia untuk memboikot produk Singapura serta untuk tidak pergi ke Singapura, kata dia. Bahkan Novel pun mengatakan PA212 bisa saja dia mau turun ke jalan untuk memberi peringatan kepada negara Singapura. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya Ferguso dengar ancaman yang mereka tebarkan. Hanya saja jangan sampai Bosman Sontoloyo Mardiko Wowi turut nimbrung di sini. Karena kalau dia sudah turun gunung bisa berabe, ya bisa saja mematikan aliran gasnya ke Singapura. Maka yang terjadi, separuh negara itu akan gelap gulita alias mati lampu. Jadi, bagaimana menurut Anda?